daripada Gus Jazuli atau siapa itu yang mendukung Kiai Mat ini ngubek-ngubek kitab nasab untuk mencari padanan teori yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi, fokus di bagian karena tidak ada kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Artinya penyebutan Ubaidillah bin Ahmad itu kitabnya belakangan, tapi tidak pernah disebut oleh kitab-kitab sebelumnya. Kalau cari di kitab nasab teori begitu lalu membatalkan nasab kan nggak ketemu, itu udah setahun ya. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin pernah menyampaikan teori argumentum excellentio, begitu ya. Maka saya akan ajarkan, saya akan jelaskan sebetulnya Kiai Haji Imaduddin itu menggunakan teorinya siapa atau mencontoh siapa dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Ini ada satu penelitian yang menanggapi atau meresume bagaimana seorang orientalis yang bernama Joseph Skak ya, mengatakan bahwa hampir semua hadis-hadis itu adalah palsu, itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Jadi hadis-hadis itu baru muncul di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat itu belum ada hadis itu, kan begitu ya. Nah, salah satu dari praktek bagaimana Joseph Skak ya, atau kita panggil Skak ini, mengatakan sebuah hadis itu palsu karena tidak ada di kitab yang lebih tua adalah ketika membicarakan tentang hadis puasa. Nah, saya perhatikan ya, ini ada hadis ya, nanti saya tunjukkan data dari apa yang saya jelaskan. Sekarang saya resume dulu biar kamu ngeh dulu ya. Yang pertama, yang tulisan putih itu ada haddasana Ubaidullah bin Musa qala akhbarona Hamdalatu ibnu Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi puasanya di belakang. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Nah, kata Skak, hadis ini palsu. Kenapa? Karena hadis ini baru ditemukan di dalam kitab-kitab hadis belakangan, yaitu dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, tapi tidak ditemukan dalam kitab hadis yang lebih tua. Apa itu kitab hadis yang lebih tua? Yaitu yang nomor 1, Al-Musannaf ya, Musannafu Abdurrazzaq As-Sun'ani. Nah, ini orang Yaman ya. Sekarang kita buktikan dulu benar nggak lebih tua. Yang pertama, kitab yang nomor 1 itu Al-Musannaf itu karangan Abu Bakar Abdurrazzaq bin Himam ya, bin Nafi Al-Himyari Al-Yamani As-Sun'ani. Ya mungkin saya salah baca nama ya. Di situ beliau ini lahirnya tahun 126 Hijriah, wafat tahun 211. Oh iya, berarti lebih tua ya dari Bukhari ya. Kenapa? Karena kalau yang kedua Sahih Bukhari itu disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lahirnya 14 Syawal 194 ya. Wafatnya 1 Syawal pas hari Lebaran ya, tahun 256. Berarti ketika Al-Musannaf, penulis Al-Musannaf itu sudah wafat, yaitu tahun 126 ya, Al-Bukhari ini baru berumur 30 tahun ya. Artinya jelas kitabnya Al-Musannaf itu ditulis lebih dulu ya, daripada kitabnya Al-Bukhari ini. Apalagi yang Muslim, yang bawahnya lagi ya, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim ya, yang lahirnya itu tahun 206 Hijriah, wafatnya tahun 261. Artinya jauh. Karena hadis ini ditemukan oleh Skak di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi tidak ditemukan di kitab yang lebih tua, yaitu kitab Al-Musannafnya Abdurrazzaq, maka berarti hadis ini palsu. Hadis ini berarti dikarang-karang, ini berarti tidak benar adanya gitu. Itu Pak.
Sekarang bandingkan dengan Ubaidillah bin Ahmad yang kata Kiai Imaduddin ditemukan di kitab abad ke-10. Misalnya kitabnya As-Samarqandi. Tetapi itu tidak ditemukan di dalam kitab nasab sebelumnya. Atau ditemukan di kitab abad ke-9, yaitu As-Sakron. Tapi tidak ditemukan di kitab sebelumnya. Ya. Kitab nasab dari sebelum-sebelumnya itu kok nggak ada yang menyebut, kok nyebutnya belakangan. Berarti palsu. Nah, kan sama. Hadis ini karena nggak ditemukan di kitab yang lebih tua berarti palsu. Sekarang Pak, sejak kapan ada orang mentelaah hadis dengan cara begini? Ya sejak adanya orang orientalis ini Pak, yang bukan ulama hadis. Bagaimana caranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dianggap palsu? Bukan dengan dicari siapa sanadnya, bukan. Tapi kok tidak ditulis di kitab yang lebih tua? Nah itu ya, itu. Ini yang nolak metode ini Pak bukan hanya orang Islam Pak. Justru orientalis yang lain juga menganggap ini berlebihan sih teori begini. Kenapa? Karena dia pikirnya hadis itu sama dengan hal yang lain. Dia tidak tahu bahwa ada tradisi tutur lisan dalam ilmu hadis itu. Artinya kekuatan utamanya Pak bukan di dokumentasi Pak. Kalau pakai hujah argumentum excellentio itu menitik beratkan kepada catatan. Ya, kenapa? Karena disebut excellentio, silen itu diam, sunyi, itu maksudnya tidak ada statement yang tertulis di dalam dokumentasi sejarah. Artinya kalau mau pakai itu untuk menerima sebuah hadis, harus hadis itu ditulis di masa Rasulullah SAW. Kiai Imad pernah bilang hadis Bukhari itu ada yang catatannya itu tembus sampai ke masa Rasulullah. Iya Pak, berapa hadis yang begitu? 0% Pak yang begitu, sisanya. Kalau memang prinsipnya harus ada catatan sezaman, harus ada dokumentasi yang sebelumnya, tidak boleh dokumentasi berikutnya menambahi apa yang tidak ada di dokumentasi sebelumnya. Wah kacau Pak. Kacau, seolah-olah Al-Musannaf itu sudah merangkum sebuah hadis Nabi. Ini kan sama Pak, rancunya logikanya kan di situ. Sehingga Al-Bukhari itu menambah-nambah karena tidak ada di daftar yang sebelumnya. Sama dengan seolah-olah kitab-kitab nasab didalim oleh Al-Ubaidillah itu sudah menulis semuanya. Sehingga kalau ada nama baru tidak terdaftar di situ tertolak. Padahal ulama nasab sendiri mengatakan tidak ada kitab nasab yang sempurna. Ulama nasab sendiri yang mengatakan ketika ulama nasab tidak menyebut itu tidak bermakna apa-apa. Kenapa? Karena ulama nasab itu yang ditulis kitab nasab. Tidak 100% adalah kebenaran isinya. Bisa jadi ada yang terlewat. Makanya Syed Mahdi Rojai menganggap tidak masalah tidak disebutkan di situ, nggak lalu berarti batal. Nah, itu Pak ya standar ilmu nasab. Begitu juga sama dengan standar ilmu hadis, nggak lalu wah mana ini namanya kok hadis ini kok nggak ada di kitab Al-Musannafnya yang lebih tua. Wah palsu nih. Ya sama kalau begitu Pak. Jadi nggak usah lah ya cari-cari kitab nasab untuk membenarkan teorinya Kiai Imad ini. Pakai ini saja ya penelitiannya atau konsepnya Joseph Skak ya. Kan sudah sama itu. Menggunakan argumentum excellentio untuk menetapkan validitas hadis. Kiai Imad menggunakan itu untuk menetapkan validitas nasab. Lalu prinsipnya sama. Kalau di kitab yang lebih tua tidak ada, maka kitab yang belakangan itu palsu, dikarang-karang dan dibuat-buat ya. Sekarang perhatikan saya tunjukkan tulisan saya. Ini adalah judul tulisannya. Pemikiran Joseph Skak terhadap hadis. Ya, ditulis oleh Salma Oktaviani. Itu ada ya. UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya. Kemudian saya ambil sitir di bagian poinnya ya. Karena Joseph Skak ini menggunakan 3 teori ya. Common link salah satunya dan argumentum excellentio. Dan ada satu lagi saya lupa ya. Kita fokus kepada argumentum excellentio. Coba perhatikan ini ada di halaman 9 kalau tidak salah ya. Adapun penggunaan pada teori gagasan argumentum excellentio terhadap hadis sebagai berikut. Hadasana seperti yang saya baca tadi. Artinya dan seterusnya ya. Ini hadis Bukhari nomor 7 ya. Bisa Anda cari ini awal-awal ya rukun Islam ya. Hadis Bukhari nomor 7 mesti ini yang keluar. Persis riwayatnya juga seperti ini. Jalur sanadnya juga seperti ini. Ubaidillah, Hamdullah dan seterusnya ya. Jalur Ibnu Umar. Kemudian perhatikan komentar berikutnya. Menurut penelitian Kamaruddin Amin ya, jadi peneliti ini yang nulis jurnal ini mengutip apa yang diteliti oleh Kamaruddin Amin, di mana Kamaruddin Amin itu meneliti konsep atau teorinya Joseph Skak ini ya. Joseph Skak ya.
Menurut penelitian Kamarudin Amin, Skak mengemukakan teori argumentum excellentio karena ia meyakini bahwa hadis puasa tidak pernah ada. Karena dalam Musannaf Abdul Razak ya, yang ada sebelum Sahih Muslim ya, dan juga Sahih Bukhari, karena ini justru merujuknya kepada yang ada di Sahih Muslim ya, karena ada yang riwayatnya bentuk artinya juga sama ya. Karena yang ada sebelum Sahih Muslim itu tersebut tidak ditemukan, maka Skak meyakini bahwa hadis puasa tersebut tidak akurat karena hadis tersebut ditemukan dalam kumpulan hadis yang lebih belakangan, yaitu Sahih Muslim ya. Jadi begitu ya teorinya ya, karena ditemunya di kitab belakangan bertentangan dengan kitab yang sebelumnya, maka oleh Kiai Haji Ahmaduddin ditambah lagi ini berarti tidak konsisten. Ya. Jadi selain argumentum excellentio didubbing lagi dengan konsisten ya, teori konsisten, teori of truth ya. Ada orang yang kritik ya, bebas lah baca apa ya. Jadi the theory consistent of truth ya. Jadi kebenaran itu harus konsisten kata Kimat. Jadi harus sama dengan data sebelumnya. Lah Pak, ya kalau data sebelumnya nggak lengkap terus dilengkapi yang belakangan kok bisa salah itu loh. Secara logika dasar kan gampang saja Pak. Misalnya Maman punya anak 3, ditulis oleh Mukidi, Maman punya anak 3, Mukidinya pergi atau Mukidinya mati, tersisa tulisan itu. Tiba-tiba Maman punya anak lagi, Mukidi sudah nggak tahu Pak. Datang lagi belakangan nulis, ternyata Maman punya anak 5, nambah lagi 1, bahkan punya anak lagi 6, nambah lagi 2. Wah nggak bisa itu, yang lebih tua mengatakan 4 kok. Wah kacau Bapak ini ya. Itu logika akal-akalan ya. Jadi kita bantahnya akal-akalan juga. Allahumma hadina ada sabil.